Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an nabiyil muslimin muslimin jami'an wa baina wa ummatina wa jadatina jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal iftidata wal istifadah wal hatha ala تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير الابتغاء على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثباب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum السلام عليك أسوى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسوى الأسفياء السلام السلام عليك
كالأنبياء. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat, kita masih diberikan nikmat. Semoga rahmat Allah, nikmat Allah ini dapatlah kita pergunakan sebaik-baiknya, dan semoga saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara istiqomah kita mengkondisikan dalam rangka ubudiyah yang sebenar-benarnya, yaitu lillahi rabbil alamin bisunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa-apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dapat kita lakukan sesuai kaidah yang benar, dan semoga kita, anak-anak kita, zuriyah kita tetap masih dapat mengambil estafet untuk melanjutkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, dan semoga Allah tetap mengkondisikan kita sebagai umat beliau, dan kita mengakhiri perjalanan di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin wa hadir rahimakumullah. Manusia itu tidak lepas dari suatu kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan hidup itu adalah mengaplikasikan secara benar iktikad kita dengan cara melalui fisik kita. Terkadang manusia itu hanya mengkondisikan dirinya itu dalam rangka meningkatkan ruhaniyah. Tidak apa-apa meningkatkan ruhaniyah, tapi juga hendaklah diiringi dengan syariat, mengaplikasikan melalui syariat jasadiyah, sehingga sunnah-sunnah itu tercapai. Apakah ada orang yang secara ruhaniyah itu lebih konsen ke situ? Banyak. Apakah ada yang hanya persentasenya lebih besar di jasadiyah? Juga banyak. Tapi kita usahakan diri kita ini semua tercukupi. Semua tercukupi. Ya memang ada, contohnya apa ya?
para aulia, para wali-wali Allah itu kan kadang-kadang kalau ketemu sing aneh-aneh. Menurut kacamata awam itu sangat aneh. Ada yang sampai sholat di atas pohon. Diboleh karena sebenarnya sholatnya di duit kelopo banyak. Tapi itu bukan ajang pamer untuk beliau bukan ajang pamer. Tapi dalam rangka itu kekhusyuan, mengkhusyukkan dirinya. Makanya kadang-kadang ngomong gitu ada yang bicara kalau ulama batiniyah, ruhaniyah bertemu dengan ulama yang mumpuni di syariat. Biasanya ini syariat itu rada enggak wani. Kenapa? Karena gini, takutnya langsung diceletuk. Kan nanti ini kating ini lah itu sudah direpot. Gitu loh. Sedangkan yang syariat itu hanya melihat goirnya saja. Gitu loh. Tapi yang ruhaniyah itu cepat nyambung. Seperti itu. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Yang terpenting adalah kita ini ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Mengaplikasikan itu. Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u kata Allah. Berdoalah kata Allah seperti itu. Nah, setelah saya buka itu tadi saya ingat ada pasal itu tentang wudu. Kita ini dosa kan pasti dosa itu pasti. Pahala enggak pasti, amalan enggak mesti. Lak-laktung begini. Kayak dosa mesti ya kayak dosa. Di situ ada satu wudu itu istimewanya gini. Pertama, ketika kita sudah tahu syarat-syarat wudu yang kemarin itu ya, mulai dari niat membasuh mukanya, kemudian sampai berdoanya, ini kita lalui semuanya. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita ini selalu membersihkan diri kita, jasmaniyah kita, ruhaniyah kita secara istiqomah. Seperti itu. Maka ada doa yang apabila kita ini melihat air, kita mau wudu, kita kan selalu mengucap alhamdulillahilladzi ja'al ma'i tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ini ketika wudu. Kan di sini pada waktu itu kita bahas tentang wa min syurutish sholatil wudu wa wurudus sittah. Itu kan tentang masalah wudu itu kan dulu pernah kita bahas. Tapi setelah kita mengetahui itu, hendaklah ada doa-doa di situ. Yang terakhir pertama tadi itu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahuron.
melihat air itu kita berdoa seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ini pertama. Yang pertama suci air. Melihat airnya. Kemudian yang kedua itu sebelum al-awalu niyatul tahurah, itu hendaklah pada waktu membasuh tangan itu membaca Allah ma'afad yadayya min ma'asik kulliha. Ya Allah, jadikanlah kedua tanganku ini untuk selalu jangan bermaksiat, gitu loh ya, supaya jangan gak maksiat ini jangan gak maksiat saya ya, seperti itu. Jadi segala suatu maksiat yang dilakukan oleh tangan ini jangan sampai dilakukan gitu. Intinya kita mendoa seperti itu, kita masuk tangan itu, kita masuk tangan. Kenapa seperti itu? Tangan ini kadang rada nyanyil iku lho repote. Kan rada nyanyil lah. Mulai dari syarik mencuri. Ya, mulai dari mencuri. Terus memukul dan sebagainya. Banyak yang dilakukan oleh tangan ini yang tidak sengaja. Mulai kita kemudian menulis sesuatu nulis nota tidak sesuai notae, gitu ya. Tegane itu 100.000 tulis 100.000, itu 120. Itu tangan itu kemelo ae lah ya ngono. Tangan itu seperti itu, bahayanya di situ. Yang paling riskan sekarang adalah apa itu? Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu apa sih namanya? Seperti kalau seorang lelaki menjamah wanita, bagian wanita yang bukan muhrimnya, itu apa jenenge? Apa jenenge? Aku lali jenenge. Kenapa? Karena tadi apa dia? Pokoknya tadi sore, jamnya saya lupa. Insya Allah baca asar, insya Allah. Baca asar sebelum asar ya, lupa saya. Itu secara nggak sengaja saya membaca ada koran hari ini di salah satu media di Kota Malang sini, di halaman depan sendiri ada anak umur 13 tahun. Dia dari salah satu panti asuhan di Malang, diajak oleh beberapa teman yang berjumlah 5 orang. Kemudian dianiaya sedemikian rupa, sama-sama wanita, dianiaya sedemikian rupa. Kemudian ada seorang lelaki yang baru dikenalkan, termasuk lelaki itu, apa namanya itu? Ya itu ya digitukan. Bukan dijahili apa ini? Bukan. Seperti dinistakan, apa ya namanya? Lupa saya namanya. Istilahnya lupa. Itu sampai seperti itu. Kemudian difoto lagi, ditaruh di grup WhatsApp. Sekarang sudah kena tindakan, polisi sudah masuk. Yang jadi masalah itu gini, kok bisa ya anak sekarang seperti itu menganiaya seorang wanita dari panti asuhan, kemudian
eh, apa ya, seperti ya dijamah, diapakan gitu loh ya, dipukuli lagi berdarah-darah, difoto lagi bersama, bukan sendiri, difoto bersama gini kan juga repot kan. Ya Allah, akhir zaman kok sampai seperti ini. Makanya dibutuhkanlah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Medeni tangani kan medeni. Nah, yang jadi yang sangat riskan ini anak panti asuhan gitu loh. Umurnya masih 13 tahun lagi. Gitu loh ya. Ya sudah berdarah. Ya mukuli anak-anak perempuan 5 ini yang jadi mantu asuhan ya anak 1 ini tadi. Apa sih salahnya anak panti asuhan? Apa karena itu anak dari panti asuhan? Patut untuk gitu kan ya juga riskan. Karena makanya kadang internet, di dunia internet banyak manfaatnya. Cuman kalau kita tidak bisa memfilter akan banyak mudarat. Apalagi anak-anak muda yang masih mencari identitas seperti sekarang ini, kasihan, kehormatannya digitukan, ya kan? Ada 5 perempuan, 1 lelaki, yang lelaki bagian gitu kan juga kasihan, diupload lagi di media tuh, subhanallah. Nah, semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Saya tahu ini kalau menurut Mbak Pesta ini ranah psikologinya gimana nah sekarang seperti ini. Gitu loh ya. Kalau menurut saya sih karena pengkondisian untuk anak menjadi menguatkan iman itu kurang, mengkondisikannya. Tapi mengenai iman itu memang keputusannya Allah. Tapi kita usaha untuk mengkondisikan iman kuat, ini yang sekarang masih sudah terkikis gitu loh ya. Mulai tidak merasa dilihat oleh Allah. Allahu la tanzuru man yasha. Seperti itu sepertinya. Allah sebenarnya tidak bisa melihat segala sesuatu. Lah enggak mungkin kan? Padahal Allah yang zuru bukan la tanzuru. Kayak gitu kan ya. Allah tuh yang zuru man yasha. Allah Maha melihat segala sesuatu, bukan tangguh, bukan enggak melihat, bukan buta. Mulai dari seperti itu. Kemudian seperti tidak as-sunnatul Rasulullah Muhammad SAW itu bukan menjadi suatu urgen lagi, bukan begitu penting lagi, sehingga seperti meludahi muka Rasulullah Muhammad SAW. Sepertinya sunnah ini nggak perlu, agama ini nggak perlu, seperti itu. Wanita dilecehkan ke sana kemari. Seorang wanita, seorang masih anak 13 tahun dari panti asuhan, miris. Gak tahu kepikiran ini, kepikiran. Tadi saya baca sekilas saja. Sebelumnya di media yang sama itu beberapa hari viral seorang lelaki membunuh istrinya, menggoli anaknya, itu kan juga repot gini nih, ya Allah. Wanita laki yang gitu kan, kasihan. Bukan yang kedua ini tadi di media sama, tidak tahu kenapa ini. Mungkin orang pada sumpah balik yo, baru sumpah apa ya? Kena pandemi nggak mari-mari ya, akhirnya golek mami ya, repot. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, menjaga zuriyah kita menjadi minal muttaqin min ibadillahi sholihin, jadi kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga aja seperti itu. Pokoknya wong Jawa itu, kalau orang Jawa ada kata-kata seperti ini. Duk jogon kehormatane karena mulyane wong wadon
tatkala iso njaga kehormatan. Kan seperti itu, Iya. Bahasa Indonesia gini. Anakku yang perempuan, Duk itu kan perempuan. Anakku wanita, jagalah kehormatanmu. Karena kemuliaan wanita itu dilihat dari menjaga kehormatannya itu. Seperti itu. Kehormatan. Jaga kehormatan. Kehormatan itu dijaga dengan cara apa? Jangan sampai hal sekecil itu pun masuk. Apalagi kita memasukkan, gitu loh ya. Mengundang itu kan memasukkan. Ya. Apalagi seperti itu. Sesuatu yang masuk harus kita jaga, jangan sampai masuk ke malah diundang banyak. Contoh apa? Banyak. Salah satu contoh banyak. Bagaimana kalau kita umpamanya ya, saya, Mas Eki, Ais, Mbak Costa jalan-jalan, umpamanya ke mall lah, ke mall. Banyak populer di sana. Populer sih diler-ler itu loh ya. Populer. Banyak wanita populer di sana. Nanti populer diler. Sehingga kemudian ditambah lagi golongan sekwilda, bukan apa sekretaris wilayah bukan, tapi sekretaris wilayah dada itu terbuka kabeh. Ayo guyu ngono. Ya. Iku sehingga apa? Itu mengundang. Nggak kayaknya delok, kok lihat sih. Loh, enggak sengaja delok. Lah orang laki itu kan ono sesuatu sing aneh itu aku kudu mereng ya matane iki ya, padha mbek aku. Tapi kita akui itu haram gitu loh. Jangan sampai sesuatu yang haram kita mengatakan enggak. Ya. Tanya gini, kalau kita melihat sesuatu, contohnya, naudzubillah min dzalik, melihat seorang wanita di atas lututnya ini hanya pakai celana di atas lutut, kita melihat gini, kita akui aja itu dosa gitu loh. Saya melihat, saya akui itu dosa. Jangan enggak apa-apa, mungkin kan kita manusia, jangan, tetap akui aja dosa. Kenapa? Jangan sampai kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bahaya, itu dosanya besar. Khawatir di situ nantinya kita, ya, gitu. Itu, jadi bahayanya tangan sih, tangan ya. Ya tangan itu digini-gini. Tangan itu medeni ini rada nyanyil. Kemudian tangan ini sudah kita jaga. Ada hal yang paling penting, yaitu ketika setelah tangan kita, saya setelah tangan apa, Ais? Sunahnya apa? Wudu itu loh. Setelah tangan apa? Sunahnya wudu, kumur. Ya, kita berkumur. Kita berdoa di situ. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa di situ. Bahayanya di mulut ini. Mulut ini kan medeni ya. Gampang nerocos itu. Ya nerocos apa ya? Ya nerocos. Mbok bahasane Indonesia nerocos itu apa? Neracas. Maksud bukan enggak enak ya. Apa neracas? Di Indonesia enggak ada nerocos. Nerocos itu seperti ngomong enggak bisa apa ya? Enggak bisa karena rimnya enggak ada. Ya nerocos. Sehingga banyak orang yang terjerumus karena mulutnya. Ada banyak orang yang jatuh. Bahasa Jawa ini tiba. Bahasa Indonesia tiba itu jatuh. Untuk bahasa Indonesia tiba itu tiba. Nah, hati lo tiba, kok mendal ya. Oh, itu enggak bahasa Indonesia itu. Jatuh karena mulut ini. Kenapa? Karena
menjaga. Makanya ada doa itu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari situ kita mohon kepada Allah supaya mulut kita ini selalu menjadi hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah. Kemudian wa syukrika, kemudian kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terus. Dan juga memohon kepada Allah supaya kita ini menjadikan dari mulut ini menjadi husni ibadatik, menjadikan kebaikan-kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata orang kalau mau berperang ya zaman sekarang mungkin pakai nuklir. Tapi sekarang perang itu tuh tidak harus pakai nuklir sekarang. Ya, hanya dengan mulut bisa. Hanya dengan jemari tangan bisa. Banyak kalau dulu ada yang mengatakan perang melalui tinta dengan tulisan, menurut saya ya. Sekarang perang bisa melalui jari saja, tidak pakai tinta, dipencet gini aja, ya kan? Hal ini bisa menjadikan hasanat, bisa menjadi mudorot, tergantung kita. Ininya nggak mudorot, barang ini nggak mudorot, nggak haram. Haram apabila ini ada asbabnya. Asbabnya dari ini bisa menjadikan halal dan haram. Kalau ini Anda buka, kalau saya suka seperti ini, ambil seperti ini. Ya simpel gini aja. Terus mesti ada kata-kata di sini. Saya tulis sendiri. Tekek-tekek diri. Makanya saya jarang mulai dulu itu pakai aplikasi bawaan. Jarang. Saya pakai salah satu aplikasi yang bisa saya tulis sendiri. Jadi tampilannya gak gambar foto, tapi tulisan saya pencet, terus saya telepon, gitu loh. Intinya gitu ya. Mulai dulu ganti-ganti HP itu ya gitu-gitu aja kalau Android. Pakai ini, tapi modelnya mau kata kayak gini, saya ganti punya saya sendiri. 100 seperti itu. Ganti lagi modelnya seperti ini hasilnya, saya ganti. Jadi jarang saya memakai icon, jarang. Pasti punya pakai tulisan gini yang banyak. Gunanya apa? Saya bisa mengotak-atik di sini. Kalau hari ini saya hanya tulisan gini aja. Hidup ini simpel. Yang penting khusyuk istiqomah ibadah beres guys. Gitu loh karena nanti kan saya sendiri, saya bukan saya gitu loh. Hari ini aku kudu gini. Hidupku simpel. Pokoknya sampean anu khusyuk istiqomah ibadah beres bisa. Kalau orang khusyuk ya dalam rangka istiqomah ibadah terus gak mikir liyane kan. Ate ngrasani wong karena wis khusyuk gitu loh. Tapi berusaha khusyuk kan yo angel ya. Wis ora ndelewere ta. Kadang wis sambonge rek wis rodok mangkel kene kan. Ya mesti lah ya, kadang rodok mangkel. Kok dilem rodok riyake ambek ujube metu. Menungso aja nih, diakoni ae. Tapi langsung dihilangkan, itu harus kita yang kita juga. Sampai enggak. Masuk katene gini, katene kepreset di jurang, melaku ambil pinggir jurang gini. Itu yang kembali ke start awal, ya. Berjalan di jalur semestinya. Kalau sampean mungkin naik gunung ya, nang gini Bromo, nang Bromo itu jiake masih banyak tempat-tempat yang enak. Ke Arjuna ya, atau ke Semeru tutup. Ke Batu Tulis. Ya si Gunung Kawi ini. Kan nanjaknya seperti naiknya bukan jalan, hampir merangkak.
sampai dhuwur hampir merangkak iku bois iku kene. Nanti untuk gitu. Tapi kita nggak apa ya, nggak bahas itulah. Yang penting kembali lagi apa namanya, kita menjaga mulut kita, lidah kita. Jangan sampai kita dosa karena mulut kita. Jangan sampai kita dosa karena hal-hal yang apa ya, yang simpel tapi menghancurkan semuanya. Banyak. Dulu ada ulama namanya, mungkin sering kita dengar, namanya Barseso. Barseso itu ibadahnya istimewa, sangat istimewa. Tapi hanya karena mulut saja, ya, akhirnya menjadi ahlun nar. Mereka pun nggak tahu kalau itu bakalnya ahli. Nah, itulah bahayanya mulut. Kalau digunakan instruksi, nggak apa-apa. Kakek ngomong tapi manfaat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu menunjukkan otaknya ini bekerja. Kalau nggak percaya sama tanyaan Mbak Costa, otaknya bekerja, bisa mengambilkan lewat mulut ini. Tapi aja ngomong tok, tapi kalau tidak dipikir itu ya repot. Itu ya repot. Contoh Nabi yang, nah ini ada enak ini, ada Nabi ya. Nabi itu, bentar, saya tulis dulu biar nggak lupa. Oke. Bani Israel itu kan senengannya ngomong ya. Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel, ya. Ya. Makanya pada waktu ketemu Nabi, mungkin pernah dibahas ini ya, ketemu Nabi Adam, dia tetap takon aja nang Nabi Adam. Nabi Adam, jenengan sini sampean, sampean aku ada, jenengan Nabi Adam jenengan saya ngono lah kok ya. Iya, saya ada. Sebenarnya gini loh, aku tinggal ngomong ke sampean. Ngomong apa? Kalau sampai itu dulu tidak berbuat dosa, kami semua ini tidak bakalan kok seperti ini. Ya. Tapi berhubung sampai ini berbuat dosa, malah semuanya ini ikut seperti nggak bisa menikmati seperti ini. Apa kata Nabi Adam? Di Taurat itu lagi sono yo. Gitu kan udah ada ya tentang saya, sampai saya diciptakan, sampai saya ini dijadikan berdosa sebelumnya. Iya, aku iki wis ditulis 40 tahun sakgone aku diciptakan, aku terus dosa mlebu neraka pisan. Lah terus kan masalahnya iku apa? Ngono lho jadi. Gimana menang hasilnya? Makanya kita nggak bisa melihat bahwa kita tidak bisa melawan takdirnya Allah, tapi usaha wajib, gitu loh ya. Usaha wajib. Hati-hati di sini. Jangan sampai seperti kemarin kita bahas sama anak-anak tentang siapa namanya? Syekh Siti Jenar. Ya, Syekh Siti Jenar. Benar enggak argumen dia? Benar. Dia mentauhidkan Allah. Tapi ada yang salah enggak? Ada yang salah. Kalau benar-benar dia menjalankan perintah Allah, kenapa dia tidak mengkondisikan jasadnya untuk ibadah? Gitu loh. Ya kan? Semuanya Allah sudah. Kenapa tidak menyadarkan dirinya bahwa dirinya ini adalah abdinya Allah? Itu yang jadi masalah. Makanya seneng ae, sapa jenenge itu? Sunan Kalijogo ya. Bekasnya preman, tobat. Ya seneng-seneng ae kon mateni. Gitu ya. Karena bahaya memang. Untuk orang awam bahaya, gitu loh ya.
Bahaya. Makanya sampai ada orang sing aneh-aneh tanya Sayyidina Ali, ya, aku gak percaya biar Rasulullah itu bener, Muhammad itu bener. Nah terus sekarang ya apa? Aku hanya zaman dulu sudah ada gitu dulu. Aku hanya percaya sama Allah. Menurut sampean gimana? Sayyidina Ali gak banyak ngomong, pintar sebenarnya. Ini kadang-kadang harus diam, tidak boleh gak kamu menjawab. Nanti ada namanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hambali, ya. Sangat sedih ceritanya. Sama Sayyidina Ali gini kan, kamu tanya aja sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar imannya kuat, gak makan banyak omong juga. Ngomong tanya yang sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak pakai mulut, pakai tangan dia. Pedang diambil ditebas sama Sayyidina Umar. Ini bahaya kok kayak gini. Gitu loh ya. Dia tidak menganggapkan Rasulullah, tapi percaya gitu. Ini menyesatkan orang nantinya. Sehingga ada yang namanya ingkar sunnah. Ya. Tahun-tahun lalu kan ada namanya kelompok ingkar sunnah. Yang penting di Quran ada, di sunnah itu nggak perlu. Banyak itu dulu. Kemudian di akhir zaman, ya, itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan Muslim, Islam, agamanya Islam, sesuai syariat yang dijalankan zaman itu. Zaman itu tetap mengikuti zaman syariat Rasulullah Muhammad SAW bersama keturunan Nabi Muhammad SAW namanya Imam Mahdi. Ya. Yang bisa melawan itu ya namanya ya Nabi Isa. Gak ada yang lain. Dajjal itu siapa yang bisa melawan? Gak ada. Selain Nabi akhir zaman, siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Zamannya itu. Nabi Musa pun, gak berani. Nabi Musa itu gak berani lawan Dajjal. Sampai Samiri tahu ya, Samiri yang apa itu? Lembu itu loh. Nabi Harun lihat seperti ini, Nabi itu langsung diginikan. Marah langsung Nabi Musa. Tapi ketemu Samiri, ternyata sangat lembut. Kenapa engkau melakukan ini, wahai Samiri? Gitu loh. Mesti tanya. Nah, yang bisa melawan hal sing aneh-aneh gini, ya orang yang bisa melakukan keanehan. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Nabi Isa. Yang bisa membuat sesuatu dari tanah dihidupkan siapa? Nabi Isa. Ya kan? Iya. Yang punya keilmuan tinggi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang melawan itu nantinya. Di samping Imam Mahdi. Yang punya Al-Masih siapa? Yang Al-Haqqun Al-Masih Al-Haq siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kan? Yang bukan siapa? Ya Dajjal itu. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ya mempunyai banyak, itu kesempurnaan beliau, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau itu sempurna di dalam segala hal. Tapi beliau tetap menjalankan yang tidak memberatkan umatnya, dikhawatirkan menjadi sunnah, gitu loh ya. Khawatir. Bisa nggak buat sing ora aneh? Ya bisa. Banyak kan sampai ada yang menulis 100 mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Ada itu bukunya. Mulai dari membelah bulan, kemudian Rasulullah melihat gini terbuka semuanya. Itu salah satu mukjizat. Tapi apa itu harus diungkapkan?
Enggak. Ya. Kemudian mendatangkan hujan, menyuruh pergi hujan. Itu mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kene apa ya? Kene ngarane apa? Lek wong pawang ya, pawang udan. Boleh pawang udan rek. Ya, ngono lho. Rasulullah lebih dari pawang sudah misal. Itu pernah kan sampai Abu Thalib itu sampai terkagum-kagum. Ikan nggak ada, hujan nggak ada. Rasulullah datang gini aja, dipanggil ini hujan. Ikan suruh masuk semuanya. Jadi orang nggak usah jolo, iwak metu kabeh gini. Itu mujizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu kalau dilakukan terus sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu khawatirkan menjadi sunnah gitu loh. Padahal bukan. Lah uang boleh izin itu. Makanya kemarin ada manten di sini tanya, kok dilek Jawa? Terus dilek Jawa itu bahasa Indonesia udan. Saya takut hujan gimana ini? Ya napa niki? Lah terus ya napa? Lah gini ku, nyuwun tolong ben boten Jawa. Saya minta tolong supaya enggak hujan. Saya kasih enggak apa-apa. Seman wirid ya, satu kali aja. Kalau mau sunnahnya, 11 kali dibaca. Ya, sanggup ya? Sanggup. Ini ijazah umum kok. Sebenarnya intinya nanti saya goda ini orang. Tapi saya mikir, kenapa diwaca ya, yang temenanan? Kok saman wacanane iki sampean buktikan, sampean aplikasino secara nyata, aja diomongno tok. Nggih. Mek rong kata. Bismillah, pasang terop. Wis ngono pasang terop, menang lagi aja. Pasang terop. Tak jamin iku akhirnya insyaallah enggak udan gini. Akan dijalankan lagi. Pasang terop. Tapi subhanallah memang hari itu enggak hujan gitu loh. Enggak hujan, tapi ini udah dikasih enggak hujan alhamdulillah. Gerimis, mari gerimis. Selesai acara gerimis, barulah gerimis. Tapi minimal di acara itu nggak hujanan gitu loh ya. Tapi harus ada terop gitu loh. Nggak merah. Itu nggak hujan terus nggak pasang terop ya repot. Pasang terop tetap lah. Nggak ada. Pasang terop, akhirnya pasang terop. Nah, ada nih dengan mulut ya. Tadi bahas mulut ya. Terus tadi menulis Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah suatu ditanya oleh apa itu? Oleh apa namanya? Presiden ini saiki. Lagi presiden. Kan ada gini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasul wa orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasul, dan juga wa amri minkum, dan cari pemimpin kalian. Pokoknya dijadikan dalil ini. Jadikan dalil bahwa kita harus percaya. Ya, percaya nang ini presiden, zaman saiki presiden. Pemimpin kalian. Niki presiden sapa? Pak Joko Widodo ya. Umpamanya di Indonesia ini dipimpin oleh orang kufar, gak cocok ambil omongane. Tapi kudu dipercaya. Kenapa? Kita wajibnya itu adalah bukan percaya dalam artian seperti percaya iman loh ya, bukan ya. Dikon A B gitu loh ya. Itu harus seperti itu. Banyak orang zalim pun seperti itu. Yang banyak menjadi pemimpin harus hati-hati. Kenapa?
wajibnya kita ini kepada beliau, kepada pemimpin ini. Tapi mengenai pemimpin nggak amanah, urusannya pemimpin ini. Maka jadi orang pemimpin enak nggak sih? Nggak enak. Tapi semua orang kepingin jadi pemimpin dia, kepingin jadi presiden, kepingin jadi direktur, ya, kepingin jadi kepala sekolah, kepingin jadi ketua RT. Ketua RT ini butuh wakai, karena dibayar. Ben nggak dibayar yo, jarang gelem. Jadi kan yo aku repot saiki rada akeh anune. Saiki berpun dibayar ya rada setengah rebutan kan itu ya. Padahal jadi pemimpin itu menurut riwayat itu mlebu surgane karir ya surga. Kenapa dihisab sih? Kepala si A ini ada masalah enggak dulu di dunia? Kudu wong sugih tok. Pemimpin itu bahaya. Eki dan saya sebagai pak keluarga ngareni saja. Kenapa? Duduk lisik kepada ahli-ahlinya dulu nih. Gimana? Ya akhirnya di ahli lebih kan cek kari hisab ya. Gitu loh ya. Karena pemimpin itu kari ini. Malah pemimpin kepingin disi itu butuh pemimpin jenenge. Rasulullah SAW sama lihat sirohnya pernah makan duluan. Gak pernah Rasulullah makan duluan, gak ada ya? Mesti makan belakangan. Semua sahabat sudah makan selesai, Rasulullah mau selesai. Itu pemimpin seperti itu, gak makan dead paling enak disik. Wah, dia buri. Oh, ojo. Gak sunnah itu mah. Sunnah itu memang ke belakangan. Maka saya takjub dengan satu orang ini. Ada orang di sini ya. Waktu makan, ya, sendirikan. Ini kalangan ini. Kemudian beliau suruh masuk, dia gak mau. Enggak, saya sudah kenyang, saya sana aja. Ojok, bahasa Indonesia ojok apa ya? Tiba-tiba saya tanya aja, kenapa sih gak makan? Jenengan keinginan benar-benar. Saya sebenarnya lapar. Aku sadar iki luwe. Tapi kenapa aku dijobo? Aku kepengin cek diluk, aku tak ono perlu. Aku separek masalahnya. Lihat, ini kelompok ini harus dikondisikan ini. Lah orang yang duduk ini 2 orang ini, 3 orang maaf. 3 orang duduk ini, kok gak kasih makan? Padahal orang duduk ini tadi juga ikut majelis dulu. Apa bedanya orang yang duduk ini gak ikut makan sedangkan orang-orang yang seperti ini tadi ngasih seperti ini gak disuruh makan, gak disuruh makan. Beda lagi makanannya. Saya gak mau seperti ini. Mereka juga manusia. Lah saat aja akhirnya aku dhewe gak melok mangan. Padahal aku ya luwe mulai awal guru makan padha. Iki yo bapak setengah-setengah kaliren. Padahal setengah-setengah kaliren. Nah, ini bahaya di sini. Imam Ahmad itu pernah mengambil ini. Ia disuruh datang, ya, suruh datang sama presiden ini bahasa ini. Makanya jadi ulama, lagi esok ngalami soro, dizolimi pemimpin, belum merasakan itu, belum menjadi seorang ulama. Ada yang mengatakan seperti itu. Belum pernah difitnah, belum pernah dizalimi sama pemimpin, kudu jadi ulama dia. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, itu pernah dizalimi oleh 3 pemimpin presiden, kan oleh masa ya, oleh berkenaan dengan sesuatu yang sama. Kalau nggak salah ada tulisannya Imam Syafi'i yang ditulis kemudian diaplikasikan. Kalau ada suatu kerewetan di suatu negara, engkau menjadi seorang pemimpin dalam agama, hendaklah kamu diam. Gitu ya. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menafsiri kalimat ini dengan cara dia tidak melakukan apa-apa. Gitu loh ya. Tapi
temannya, saya lupa namanya, teman beliau ini diamnya ini bukan diam diri kita, mendiamkan mereka, gitu loh menurut Imam Syafi'i. Loh, di sini sudah ada beda ya. Tapi sama-sama harus kita benarkan beliau-beliau ini. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai dirajam, sampai dijebloskan ke penjara. Makanya ada karomanya Imam Ahmad bin Hanbal yang sampai akhir hayatnya izarnya sarung, sampai sarungnya melekat sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena dari doanya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Karena pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal sampai mau ditelanjangi, diisi-isi gitu. Kenapa Imam Ahmad Hanbal gak mau ngomong, ya apa itu masalah ini, ya apa menukon. Pemimpin ini ngomong kan melesin di. Imam Ahmad awalnya gak ngomong apa-apa, diam aja dia. Diamnya ini dirajam, gitu loh ya. Disiksa sampai mau izarnya dibuka gitu. Selamete baju atasannya Imam Ahmad bin Hanbal itu panjang, jadi nggak sampai keluar auratnya. Ya, dari izarnya, sarungnya itu kemudian, ya Allah, ya izari apa ya? Lupa saya. Wahai sarungku, dengan izin Allah tutupilah auratku. Doanya seperti itu. Akhirnya seketika itu juga izarnya itu melekat di Imam Ahmad ibnu Hanbal sampai akhir hayatnya, terus sarung itu melekat. Lek model koyo ngene, malah koyo lek ngono sarungku masuk elek-elek tak gawe. Dia pertanyaane ngene, kok gitu ya beda wong biyen wong saiki kan gitu ya. Dia sudah tahu bagaimana membersihkan najisnya. Mungkin kan enggak, kadang ya setengah penguk dijarno, klambi penguk digawe ae. Kare jare apa? Qanaah. Kudu qanaah itu. Apa arti qanaah? Apa arti qanaah bila? Menerima? Menerima pada qanaah itu menerima yang pangdum. Apa anane dikeki? Diterima apa anane? Ya. Tapi diterima apa anane dipikir iku kudu gak duwe apa-apa. Pak Pesta mengajar mahasiswanya contohnya dengan pakaian menutup aurat, pakai jilbab, masih jilbabnya regane gak peduli 10.000, 1.000, 1 juta, 2 juta, nganti miliaran ngomongin jilbabnya. Ya. Tapi kalau di ranah qanaah kan, ya ndak apa-apa. Ono ta 2 juta, ya jilbab 2 juta tapi qanaah, ya bisa. Gimana caranya? Pada waktu jilbab ini dipakai, ya, jilbab ini dipakai, bajunya ini dipakai, diniatkan untuk menutup aurat, diniatkan untuk menghiasi aurat, menghiasi penutup aurat tadi untuk ibadah kepada Allah. Wajib malah ibadah itu harus yang paling baik-baik. Kalau Mas Eki sama Mbak Pesta, inna sholati wa nusuki wa mahyayi Allah benar-benar dijalankan itu. Ya kudune aja sebudino. Kenapa? Setiap nafasku itu ibadah kepada Allah. Padahal ibadah dibutuhkan penghormatan yang paling banyak. Ya nek iso gitu loh. Itu qanaah. Kudune pahalanya besar itu. Pahalanya besar. Tapi pertanyaannya, kudune gede enggak? Besar. Dari mana? Ada ujub, ada ria. Dua ini ada dulu. Ya kan? Merasa lebih baik, bajunya lebih bagus daripada orang lain. Loh, gampang tergelincir di gunung. Ya sesuai lah be pahalanya. Sesuai, pahalanya tinggi. Maksud atene gudone gak remeh. Ya gudone ya tinggi. Ujub ria itu kan besar. Kayaknya ujub ria, tapi ujubnya besar itu. Terus merasa lebih dari orang lain, merasa dirinya apa, gak gelem rendah-rendah. Kemudian belum lagi menjaga dari dunia mata luhurnya, ya kan? Kalau kita nggak punya uang,
gak rumah terus gak kedonyan wis biasa wisan. Ya. Makanya dosa paling gede iku wong melarat kedonyan ngarep-ngarep donya. Dosane gede. Gitu loh. Ya. Terus kemudian wong sugih wong ya orang kaya itu ngasih sesuatu besar itu biasa. Tapi orang miskin ngasih sesuatu yang besar yang sama dengan orang kaya ini pahalanya lebih besar. Gitu loh ya. Dunia mata luhur saja. Atau dia dulu menjaga dari dunia ini. Nanti gak apa-apa lah berhubung wis jilbab 2 juta, pakaiane iku ya jutaan. Dalam rangka ibadah, apalagi ketemu suaminya dia siapa? Aku ingin memamerkan kehormatanku ini kepada suamiku hanya karena Allah. Oh, tambah gede balane. Tinggal malah. Kudune gede enggak? Ya gede meneh. Gitu loh ya. Besar juga, gak ono. Rumangsa dhek lebih baik dari ibunya, contohnya ya, dari ibunya si suaminya. Ya. Contohnya seperti itu. Gede enggak? Gede loh itu. Itu juga dosa. Gampang kelinci di situ. Ya sesuai ambek pahala nih. Maaf ya, Bapak saya pakai baju bagus. Terus ngekis sih. Tutune Mas Egi. Pas ke delok gini. Delok pun iki paling gede kan. Ya. Gede balane. Tapi sesuai ambek apa ya? Kudone segede. Wis lumrah lah wis. Ya. Kepengin sesuatu nikmat, ya kudu rada-rada tidak masake. Ngono lho masake. Nah, pesta kepengin coklatnya enak, ya caran temperatur panasnya sak piro, waktu manas ini sak piro, ya dijogo. Ya. Juga gitu. Terus dicekek dalam dibekuno sampai sak piro. Kok diolah meneh didadekno iki ya apa carane. Iki ambek iki dhisik dilebokno. Otomatis lek iki dhisik ambek iki, foto iki dhisik ambek iki rasanya jelas gak padha. Itu rahasia Mbak Pesta. Ya, iku pun didelok gitu loh. Ya. Wis sampai kuno iku tambah merantang enggak. Emang teko ndi banget kali aku. Tangan terus kemudian mulut tadi ya. Nah. Kemudian hidung. Ya, hidung. Ya, hidung. Setelah mulut terus hidung. Itu juga kita berdoa di situ. Kita juga berdoa. Allahumma arifni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah aku ini bau-bau surga. Gitu loh, keharuman surga. Kita berdoa di situ, berdoa itu. Gunanya apa sih? Terkadang kita jangan sampai kita itu melakukan banyak irung ki apa sih dosane irung ki? Maksiate irung ku ya apa? Banyak. Simpelnya gini. Kalau umpamanya maaf kali ya. Maaf ini ya, umpamanya saya sendiri wis ya. Aku iro lek ambuku wis gak enak. Ya, tak jarno bau ini. Tambah tak enak-enakno ambuku. Bah. Paling enak ambuku. Iki dosa wisan. Kenapa? Karena orang di sebelah saya mambu aku kok sampe sering ngeluh. Ambune wong iki rek, waduh. Kok sing ambu ireng lho. Jek enakane iki ndang wong iki. Lho iki medeni iki. Iki lho Mas Atirum, sudah kau ini. Tapi dijarno gitu loh. Makanya sunnah membau-bau harum. Ya, sunnah itu. Repotnya kesunahan ini
tidak kita lakukan dengan semestinya. Ya, kalau mungkin istri saya yang tercinta itu di belakang itu ya, Mbak Saidah itu tahu, pastinya beliau tahu kalau saya mesti ada, kalau minyak wangi ada bibitan gini, di samping ada yang spray ya, pasti ada bibitan yang saya sendirikan itu. Gunanya apa? Bibitan ini saya pakai, kemudian saya masukkan di sini, supaya saya tahu apa, saya membau harum terus. Gitu loh ya. Enaknya apa? Lek ono wong ngambung gak enak, baunya masih ada, sehingga saya tidak merasa terganggu oleh orang ini. Gitu loh ya. Gak elek ati nang sebelahku. Karena bisa saya gak enak tuh, ambune gak enak, saya marah sama orang ini. Bisa kan manusia seperti itu. Saya menjaga itu. Gitu loh ya. Di samping hal-hal ros, kalau sama kena suatu stroke, saya bau ros saja. Bau ros itu saya pakai. Kan bau. Itu bisa merasakan salah bagus. Ya. Kemudian kalau apa yang digawe soto ya boys. Ijo apa jenenge? Seledri. Ya. Kalau sampean kena seperti penyakit punggung, kena bangsa ginjal. Ya. Seledri itu sampai dihirup-hirup gini. Kemudian sama makan sesuatu, minum aja. Itu kan terkondisi oleh pikiran. Itu untuk mengatasi penyakit ginjal ini. Istimewa loh, Allah dia menuliskan sesuatu itu. Kalau sih sia-sia. Masa dia nggak percaya sama loro ginjal dhisik, masa dia ngono aku ya gak enak ta ya. Ya. Gitu ya. Tapi ini doa-doa ini kalau saya teruskan nanti terlalu lama. Nanti sesi 2 aja gitu. Gimana lagi ya? Mungkin itu dulu. Tadi apa tadi? Tadi ini ya tadi air. Aduh tak tulis di sini sampai lupa. Tadi air. Kemudian tangan berkumur sama menghirup ya. 3 doa ini coba diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya biarpun ini sunnah gitu loh ya. Jangan sampai kita meremehkan sunnah. Kenapa sih kita bahas ini? Supaya apa ya? Kalau umpamanya kita sudah makan pisang goreng, kita makan pisang, kita akhirnya tahu pisang ini mau diapakan saja, gitu loh. Pertama makan pisang saja, kemudian setelah makan pisang tahu jenis-jenis pisang. Setelah tahu jenis-jenis pisang, tahu setiap manfaat jenis-jenis pisang ini untuk apa saja. Ya, pisang hijau kalau digunakan untuk apa? Digoreng kurang enak, yang enak pisang kepok, mulai pisang kepok, pisang agung itu enak. Ya, bisa akhirnya bisa tahu seperti itu. Maksudnya seperti itu kan, wudhu kayak gitu. Kita bukan hanya wudhu ini aja. Nanti kita juga setiap wudhu tahu doanya. Pertama lihat airnya kita tahu, alhamdulillah ya, al-ma'u tahurun, tahu. Berdoa kita. Di mana-mana itu kita berdoa. Kemudian membasuh tangan sampai terakhir tadi menghirup. Kemudian kita tahu maknanya. Setelah tahu maknanya, kita aplikasikan di kehidupan kita. Jangan sampai tangan itu bukan untuk maksiat. Ya. Timbangi tangan iki ginganu wong lagi ya. Ki ngangkul bojone dhewe nah. Mana-mana nonton TV dirangkul bojone. Gitu loh ya. Gak apa-apa, ini bukan suatu sing saru enggak. Sing gorong biar berarti pelajaran, kudu sing gorong marokan kepingin ngono aja. Gorong mayai. Jadi ya. Gitu ya. Ya gitu ya Allah. Semoga aja manfaat.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ومزيدا يا ربنا وحمدك يا غيري شريك بعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وابائنا وامهاتنا وجداتنا وجداتنا واهلنا وولدنا وذريتنا وتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعلنا وعلينا واولادنا وذريتنا من التوابين ومن المتطهرين ومن المتقين وعلم على خير الجنة على القرآن. اللهم اجعل لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم ربنا بالحسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.